Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Hari yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama ada di tempat ini, maupun saudara-saudara yang ada di rumah yang sedang mengikuti live streaming ibadah pagi hari ini. Kita sama-sama akan diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Mari persiapkan hati kita. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Karena Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Dia sudah memelihara dalam hidup kita. Dia sudah menjaga, melindungi hidup kita. Sehingga saudara dan saya mendapatkan kesehatan pagi hari ini. Kita mau pakai untuk kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Mari saya jemput bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Amin Yesus. Glory Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami percaya karena kuasa-Mu, karena pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Semua karena kasih anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, lewat kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan, kami mau pakai pagi hari ini untuk memuliakan Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau Tuhan. Engkau layak menerima yang terbaik dari kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga pada pagi hari ini kami dilayakkan oleh Engkau untuk kami boleh memuji Engkau Tuhan. Terima kasih ibadah hari ini, ibadah yang diberkati oleh Engkau. Di awal bulan Februari ini Tuhan, ibadah ini disertai dengan perjamuan Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu boleh memenuhi setiap hati kami. Oh Tuhan, kuasa-Mu memenuhi setiap pribadi kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Ya Ramas, Ya Ramas, Ya Ramas. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami tahu Tuhan. Kami tahu Tuhan. Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Tuhan, terima kasih. Kami boleh menjadi generasi-generasi ilahi yang perkasa di bumi ini Tuhan. Karena Engkau yang menopang kehidupan kami. Bagaikan anak panah di tangan pahlawan. Oh Tuhan, kami percaya ada kuasa Tuhan. Ada kesembuhan kami yang datang dengan segala sakit penyakit. Masalah kami dibebaskan. Ada jalan keluar Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Baik sebagai worship leader, sebagai singer, pemain musik, alat-alat musik yang dipakai Tuhan, kolektan sambutan LCD. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan tolong sehingga semua yang dapat kami pakai untuk kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya Rabbas. Terima kasih. Kami juga menyatukan hati kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini. Sehingga kami Tuhan jemaat-Mu yang hadir tidak sama ketika kami datang. Kami pulang membawa berkat-berkat rohani yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang berotoritas Tuhan, memberkati ibadah kami. Patahkan setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau. Di dalam nama Yesus. Bila Engkau yang beracara pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Kami siap meninggikan Engkau. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami yang hadir pagi hari ini. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami mulai ibadah kami Tuhan. Semua yang percaya dan siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Biarlah alam semesta memuji Engkau pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak terima pujian terbaik dalam kehidupan kami. Haleluya. Hosana bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Alam semesta
sembah. Nama yang layak terima pujian dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Oh, bless the name of the Lord our God. Oh, bless His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, bless your name of the Lord our God. Bless His name. Sembah namanya. Yes. Selamanya Tuhan. Yes. Oh Lord, our God. Oh, bless the name. Oh, bless the name of the Lord our God. Bless His name. Nama kami sembah Tuhan. Selama-lamanya. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Forevermore, for endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Nama di atas segala nama yang layak kita sembah dan puji selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Kuasa hadirat-Mu penuhi kami Tuhan. Kamilah generasi terang-Mu Tuhan. Kami mau maju di dalam nama Tuhan. Kami akan bangkit dan berjuang mengalahkan setiap musuh. Karena di dalam nama Tuhan kami akan dimenangkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita semuanya siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Glory Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur. Haleluya. Kami mau bangkit. Kami mau menjadi terang-Mu Tuhan. Kamilah laskar-laskar-Mu Yesus Tuhan. Hai generasi terang, sekaranglah saatnya kita maju berperang di dalam nama Yesus. Hai laskar Kristus, persiapkan dirimu. Mari maju berperang dalam kuasa nama-Nya. Bangkitlah berjuang dan kalahkan semua musuh. Di dalam nama Yesus kita akan dimenangkan. Bangkit dan bersorak kemenangan bagi Allah. Generasi di generasi pemenang. Haleluya. Amin Tuhan. Kamilah generasi-Mu Tuhan. Generasi terang ilahi-Mu. Pakai hidup kami lebih lagi Tuhan. Haleluya. Hai generasi terang, sekaranglah saatnya kita maju berperang di dalam nama Yesus. Hai laskar Kristus. Amin. Persiapkan dirimu. Mari maju berperang dalam kuasa nama-Nya. Bangkitlah berjuang dan kalahkan
Siapa yang percaya? Kitalah umat pilihan Allah yang dijadikan pemenang. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat inilah kita harus bangkit di dalam Tuhan untuk kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Karena kita tahu Tuhanlah yang sempurna dalam setiap rencananya, dalam setiap karyanya. Biarlah kita mau menyerahkan hidup kita untuk Tuhan pakai lebih lagi. Haleluya Yesus. Biarlah hidup kami menggenapi setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap tanda mujizat-Mu menyertai langkah kami Tuhan. Karena Engkau bersama kami, di dalam kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati, sembah Dia, berikan pujian syukur yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Sehingga setiap kebenaran firman yang akan ditaburkan boleh dijatuh di tanah hati kita yang subur pagi hari ini, sehingga berbuah-buah dalam kehidupan kita. Yesus, haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Pakailah kami Tuhan, pakai hidup kami bagi alat-Mu. Yesus Tuhan, menggenapi kebenaran-Mu, menggenapi rancangan-Mu. Haleluya. 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 Glory Yesus. Allah yang besar. Engkau menirik setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Tiada yang tersembunyi daripada-Mu Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami Tuhan. Biarlah hati kami haus, lapar akan Engkau senantiasa Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu.
tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku oh, Di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku Kau bersamaku di di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami percaya jika Allah di pihak kami, siapa lawan kami? Karena kami tahu di dalam Engkau kami berkemenangan. Di dalam Engkau kami boleh menikmati rancangan-Mu yang indah dan dahsyat. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau bekerja nyata atas kami. Ketika Engkau ada bergerak dalam hidup kami. Dan Engkau tidak pernah tinggal diam untuk terus memulihkan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Bahkan Tuhan terus yang memimpin kami. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh melihat kasih setia Tuhan nyata buat kami. Terima kasih pagi hari ini kami akan mendengarkan isi hati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah buat kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu hari ini akan melawat setiap kami. Kami tahu rancangan-Mu indah, sempurna atas kami. Ketika Engkau menempatkan kami di angkatan di zaman ini, kami tahu Tuhan punya maksud rencana yang besar atas kami. Sehingga kami tampil menjadi pemenang. Kami tampil menjadi generasi-generasi ilahi yang berdampak bagi dunia ini. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampaikan kebenaran-Mu, sehingga itu jatuh dalam hati kami. Tanah yang subur yaitu hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah. Pengurapan Tuhan tercurah melimpah atas setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa dahsyat. Ya, kita bersyukur kita ada di minggu pertama di bulan yang baru. Kita percaya, yakin bahwa kasih setia Tuhan tetap terus nyata dalam kehidupan kita. Tema kita sesuai dengan tema besar GKRI 2023 adalah supaya kita hafal berulang-ulang, generasi yang hidup dalam kuasa Roh Kudus, memproklamasikan Injil, memuridkan dan memuridkan untuk Tuhan besar. Oleh sebabnya tema kita hari ini kita bicara mengenai yaitu itu salah ya. Generasi ilahi, menjadi generasi ilahi. Mari kita akan mencoba bersama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan. Lebih dulu kita akan baca di dalam 2 Samuel pasal 3 ayat yang ke-1. 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-1. Lebih dulu kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Kita sudah dapat semua, kita hitung ya. Ada hitungan yang ketiga, kita bersama-sama. 1, 2, 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman-Nya jarang, penglihatan pun tidak sering. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita bicara mengenai menjadi generasi ilahi. Saya mau kembali mengingatkan apa itu generasi sebenarnya. Saudara, kalau saya kembali membuka dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata generasi itu adalah sekalian orang yang kira-kira sama waktu hidupnya. Jadi orang-orang yang sekelompok orang yang kira-kira sama waktu hidupnya dengan yang lain. Itu bicara angkatan, bicara turunan. Atau
Arti yang lain yang kedua adalah masa orang-orang yang hidup satu angkatan. Itu generasi. Jadi kalau bicara generasi, hari ini kita tidak sedang bicara mengenai tentang anak muda. Memang betul kalau bicara generasi, kalau kita berpikir anak muda, betul? Tapi sebenarnya kata generasi itu sebenarnya angkatan orang-orang yang hidup di zaman yang sama. Kalau kita hari ini kita ada di tempat ini, kita ini orang-orang yang hidup di zaman yang sama. Di generasi akhir zaman. Memang saudaraku dalam pandangan umum kita tahu ada beberapa jenis generasi. Yang pertama itu generasi baby boomer. Kita yang sering tahu kenapa disebut baby boomer. Boom itu kan bom, betul ya? Saudara, ternyata ketika saya coba lihat generasi baby boomer itu adalah generasi anak-anak yang lahir setelah Perang Dunia Kedua. Jadi setelah Perang Dunia Kedua itu banyak ibu-ibu yang melahirkan, keluarga-keluarga yang punya anak, sehingga banyak generasi pada waktu itu. Sehingga disebutkan generasi baby boomer. Anak-anak yang lahir waktu setelah Perang Dunia II, kita tahu kan karena bom apa? Hiroshima dan Nagasaki. Dan ternyata saudara, itu juga terjadi waktu Perang Dunia Kedua, ada banyak anak-anak bayi-bayi lahir dengan jumlah yang besar. Dan itu adalah anak-anak dalam generasi lahir 1946, 1964. Siapa di sini yang baby boomer? Saudara, yang kedua adalah generasi X, yaitu 1965 sampai 1976. Nah, generasi ini generasi yang agak lumayan nih, nggak terlalu kolot. Karena generasi ini adalah generasi yang bisa menyesuaikan, karakternya juga gigih untuk berjuang. Itu menurut catatan, nggak tahu kenyataannya. Generasi Z adalah generasi 1995 sampai 2010. Dan generasi ini adalah generasi yang sudah mulai tidak bisa lepas namanya dengan apa ini? Tidak bisa lepas. Mereka sudah mulai, saudara, yang namanya handphone, yang namanya media itu menjadi bagian sehari-hari. Mereka tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya gadget ini. Karena ternyata di generasi itu mereka sudah mulai ada dalam zaman di mana teknologi mulai berkembang dengan dahsyat, dan itulah generasi Z. Dan yang sekarang, generasi yang terakhir adalah generasi Alpha. Generasi 2011 sampai 2025. Setelah itu nggak tahu nanti Alpha Beta begitu kan. Tapi poinnya gini, saudara, kalau kita lihat sekarang generasi sekarang, dulu kita mengerjakan satu hal itu sangat sulit sekali. Artinya kalau satu hal dikerjakan fokus, yang lainnya nggak bisa dikerjakan. Kalau sekarang generasi sekarang, saudara sambil makan otaknya jalan, betul? Betul? Setuju nggak? Anak-anak sekarang, saudara nggak perlu kita ngajarin tentang teknologi, mereka sudah jago. Itu generasi Alpha. Itulah perkembangan zaman, generasi di mana mereka berkembang begitu luar biasa. Dan mereka bisa mengerjakan dalam satu waktu pekerjaan mungkin 2-3 mereka bisa kerjakan bersama-sama. Kita tidak bisa menyalahkan kondisi zaman ini. Kenapa? Memang kita ada di zaman itu, betul? Memang Tuhan izinkan perkembangan zaman itu akan bergerak begitu dahsyat. Dan ketika kita menyalahkan keadaan, kita stres sendiri, betul? Betul enggak? Anak-anak kita nggak bisa dipisahkan dengan yang namanya ini. Kita dulu melarang, tapi ternyata kuliah sekolah pun harus pakai apa? Betul? Hari ini kita tidak berpikir itu. Tapi bagaimana mau generasi baby boomer atau generasi Alpha? Yang penting kita semua menjadi generasi ilahi di dalam Tuhan. Karena saya percaya orang-orang yang hidup di zaman yang berbeda 5 jenis ini. Tetapi kalau mereka adalah generasi yang ada di dalam Tuhan, saya yakin anak-anak kita, angkatan generasi ini akan tampil beda di tengah-tengah dunia ini. Kita tadi membaca dari firman Tuhan, yaitu Samuel.
Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Lihat, pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Artinya kondisi pada waktu itu di era zaman Samuel, hidup kondisi zaman adalah begitu gelap. Kerohanian merosot karena firman Tuhan jarang disampaikan. Artinya antara Tuhan dengan manusia ada jarak karena tidak sering firman Tuhan disampaikan. Penglihatan pun tidak sering dinyatakan. Padahal kita tahu dalam firman Tuhan sebelumnya, di zaman sebelumnya kita tahu bagaimana Tuhan langsung berotoritas menyatakan kebenarannya kepada umatnya. Saudara dikasih Tuhan, sesuai dengan tema nasional kita, apa itu sebenarnya generasi ilahi? Saudara, generasi ilahi adalah generasi yang lahir dari roh dan berjalan dalam pimpinan roh sehingga membawa dampak ilahi dimanapun mereka berada. Kita mau, saudara yang merasa generasi baby boomer, gak usah kecil hati. Karena setiap generasi itu punya kelebihan masing-masing. Betul? Walaupun kita gak bisa dipaksa seperti generasi sekarang. Kemarin kita sharingkan di pemuritan. Kalau kita pohon tua, gak bisa disamakan dengan pohon muda. Betul? Betul ya? Ingat ya, waktu kita pemuritan hari Jumat. Kadang-kadang kita gak bisa dipaksakan untuk hal-hal yang baru, untuk tidak mudah mengikuti. Tapi poinnya begini saudaraku, kita semua harus menjadi generasi ilahi, generasi yang lahir dari roh dan berjalan dalam pimpinan roh sehingga membawa dampak ilahi bagi dunia ini. Saudara, mari kita mau lihat bersama-sama apa itu generasi ilahi. Yang pertama saudaraku, generasi ilahi adalah generasi yang lahir dari roh. Itu yang pertama. Kita bukan bicara fisik, generasi yang lahir dari keturunan bangsawan atau lahir dari orang tua yang kaya atau lahir dari anak pejabat, bukan itu. Tapi generasi ilahi, siapa yang disebut generasi ilahi? Bukan yang lahir di tahun 64, bukan. Bukan yang lahir di tahun 2010, bukan. Tapi generasi ilahi adalah yang lahir dari roh. Katakan lahir dari roh. Mari kita buka Yohanes 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Bisa salah satu jemaat membacakan ayat ini. Yohanes pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Iya, saudara kasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan generasi ilahi? Hari ini tema kita bagaimana menjadi generasi ilahi. Siapapun kita, yang terpenting saudaraku, saudara orang tua, minta maaf, orang yang generasinya baby boomer, atau mungkin generasi Z, atau generasi Y, atau generasi Alpha. Hari ini Tuhan mau katakan siapapun kita, yang penting kita harus mengalami yang namanya lahir dari roh. Mungkin saudara dengan kondisi sekarang, mungkin kita sebagai anak-anak yang mungkin kita terikat dengan yang namanya HP atau sejenis yang lain. Tapi saya mau katakan, saudara, kita tidak bisa marah dengan kondisi yang ada. Yang terpenting buat kita, siapapun engkau, anak-anak muda, kita semua yang ada di tempat ini, kita harus menjadi generasi ilahi. Yaitu dengan apa? Kita harus mengalami yang namanya lahir dari roh. Kalau kita dilahirkan kembali dari roh, saya percaya siapapun kita akan menjadi generasi ilahi yang menikmati janji dan berkat Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mereka adalah orang-orang yang dilahirkan kembali dari air dan roh. Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Cara lahir dari roh adalah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi di tempat ini kalau engkau ingin menjadi generasi ilahi,
salah satu syarat langkah yang harus kita ambil, saudara harus punya pengalaman, mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Mari undang Yesus masuk dalam hidup kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Dan ketika kita dilahirkan dalam kelahiran baru, kita langsung menjadi bagian, kita adalah orang-orang yang disebut dengan generasi ilahi. Amin. Saudara kasih Tuhan, generasi ilahi sungguh-sungguh menjadi kerinduan Tuhan buat setiap kita. Generasi yang lahir dari Roh, berjalan dalam pimpinan Roh sehingga membawa dampak ilahi dimanapun mereka berada. Ada banyak orang Kristen yang mungkin memenuhi jadwal hidup mereka dengan berbagai aktivitas rohani, pelayanan rohani, banyak hal. Tapi saya mengatakan kalau kita tidak pernah mengalami kelahiran baru, kita bukan generasi ilahi. Makanya ada satu kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 7. Aku sudah bernubuat, betul? Betul? Matius 7 ayat berapa? Aku sudah melakukan hal-hal yang lain, pelayanan. Tapi Tuhan katakan aku tidak mengenal engkau. Betul? Kenapa? Karena kita bukan generasi ilahi. Karena generasi ilahi bukan saja karena aktivitas rohani, pelayanan, melakukan sesuatu yang untuk Tuhan. Tapi generasi ilahi harus dimulai dengan satu pengalaman secara pribadi. Yaitu apa? Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara harus membuka hati saudara. Membuka hidup saudara berkata, Tuhan Yesus masuk dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Itulah generasi-generasi ilahi. Saudara kasih Tuhan dan percayalah kalau kita adalah generasi ilahi. Saya yakin kita generasi yang bernilai kekal. Kita generasi yang tidak pernah akan usang oleh zaman. Situasi bisa berubah, tapi percaya generasi ilahi akan terus berdampak di tengah-tengah dunia ini. Tuhan merancangkan hal yang dahsyat, yang luar biasa buat kita. Saudara dikasih Tuhan, padahal kelahiran baru hanyalah awal dari rencana Tuhan yang besar atas hidup kita. Bukan hanya sekedar lahir baru, terima Yesus, tapi dikatakan kita juga terus ada dalam rancangan Tuhan, yaitu hidup berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Makanya yang kedua, generasi yang kedua adalah, mari kita lihat apa itu generasi ilahi. Roma 8 ayat 14, tolong bacakan. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, saudara kasih Tuhan, siapa yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ada kata yang menarik, dipimpin oleh Roh, lalu anak Allah. Ini bicara anak, ini bicara generasi, keturunan, betul? Dikatakan siapa generasi ilahi? Bukan hanya orang yang lahir dari Roh, dilahirkan kembali dari Roh. Kita tahu pengalaman seorang kaya yang datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, bagaimana saya bisa lahir baru? Saya mengalami keselamatan. Lalu Yesus katakan, kalau kamu ingin selamatkan, engkau harus dilahirkan kembali. Lalu karena tidak mengertinya, apakah saya harus kembali masuk dalam perut ibu saya lalu keluar? Bukan itu maksud Tuhan. Maksud Tuhan adalah kita harus mengalami pengalaman kelahiran baru untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah kelahiran baru. Itu lahir dari Roh. Tapi bukan hanya itu. Generasi ilahi adalah generasi yang dipimpin oleh Roh. Jadi kita, generasi sekarang ini, generasi yang memberi diri mereka dipimpin oleh Roh. Apa yang berlaku bagi mereka adalah perkataan Allah. Bukan perkataan diri sendiri atau perkataan dunia. Jadi orang yang menjadi generasi ilahi, dia tidak melakukan sesuai dengan perkataannya atau keinginannya. Tapi setiap apa yang dilakukan, itu adalah merupakan kehendak Bapa, kehendak Roh atas hidup kita. Selalu kita bertanya, dalam segala hal, mau bekerja kita tanya dulu sama Tuhan. Kita gak sembarangan bekerja, betul? Minta kehendak Tuhan, Tuhan benar gak saya bekerja? Saya mau bekerja ini, Tuhan, kalau Tuhan berkehendak, saya akan lakukan. Kita tidak hanya melakukan kehendak kita, itu adalah generasi-generasi ilahi di zaman ini. Kita menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka yang dipimpin oleh Roh akan menjadi berbeda dengan dunia ini. Saya percaya kita akan menjadi orang-orang generasi yang berbeda.
di zaman kita masing-masing. Bahkan sampai hari ini kalau kita masih hidup, apapun generasi kita, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, saya yakin kita akan tampil beda dan menjadi berkat di tengah-tengah di mana Tuhan tempatkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak peduli pada penilaian dunia atas hidup mereka. Mereka tidak butuh pertimbangan siapapun untuk melakukan firman. Ketika mereka mendengarkan firman, mereka akan melakukannya. Meski, saudara, itu mungkin membuat mereka terlihat aneh. Itulah generasi-generasi ilahi. Kita belajar dari Samuel. Pada waktu itu Samuel hidup di zaman firman Tuhan jarang. Kalau kita berpikir firman Tuhan jarang, ya udahlah, enggak ada firman Tuhan. Dulu enggak ada, minta maaf. Kalau di zaman saya baby boomer, saya kalau baca Alkitab enggak seperti ini. Harus bawa Alkitab yang tebal. Betul? Buka. Enggak setiap waktu kita bisa bawa Alkitab. Sekarang saudaraku, dengan teknologi yang canggih, keuntungan buat kita. Kemanapun kita pergi, kalau kita bawa ini, kita selalu bisa baca Alkitab, betul? Betul? Betul enggak? Enggak ada istilah, aduh saya enggak bisa baca Alkitab. Saudara punya banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Ketika engkau bekerja pun, ketika engkau berusaha, ketika engkau di mana, ada waktu 1-2 menit, saudara tidak melamun, tidak bacanya, tapi bisa baca Alkitab. Apalagi sekarang ada banyak orang kasih renungan-renungan, dan saudara bisa baca, dan itu memberkati kita. Artinya setiap hari kita bisa menggumuli firman Tuhan, betul? Kita selalu bisa mendengar dan membaca firman Tuhan. Itulah generasi-generasi yang kita rindukan, yaitu generasi yang dikatakan dia rindukan untuk dipimpin hidupnya oleh Roh. Dan orang-orang yang dipimpin oleh Roh, dia akan mendengarkan apa yang firman sampaikan. Dia akan terus melakukan apa yang firman kumandangkan. Saudara dikasih Tuhan, dan itulah Samuel. Penglihatan jarang, tapi tidak membuat Samuel diam dan tidak buat apa-apa. Kita tahu bagaimana Samuel. Saudara, makanya enggak salah ketika Samuel ada di bait Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, Samuel. Yang pertama Samuel, dia belum tahu bahwa ini adalah suara Tuhan. Dia datang kepada Imam Eli, Bapak, engkau memanggil aku sampai 3 kali. Bukan. Kalau itu engkau memanggil, itu berarti Tuhan memanggilmu. Dan Samuel berkata, iya Bapak. Saudara kasih Tuhan yang kita tahu bagaimana, saudaraku, Samuel, Alkitab mengatakan, mari kita buka kembali ke 1 Samuel. Samuel pasal yang ketiga. Ayat yang ke-19, 20 sampai 21, tolong bacakan. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo, sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Saya lihat saudara, dalam ayat ini mengatakan Samuel menjadi generasi ilahi. Dia bukan hanya lahir dari seorang ibu yang bernama Hana, tapi kita tahu dia dilahirkan kembali dari Roh. Karena dia sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan, yang dikatakan hidup yang berbeda di zamannya. Dikatakan dan Samuel makin besar. Samuel hidup di bait Allah, tapi ternyata dia nggak menerima teladan. Karena anak-anak dari Imam Eli pun mereka hidup kacau, betul? Hofni dan Pinehas mengambil persembahan yang harusnya diberikan untuk Tuhan, diambil, mencuri hak Tuhan. Sehingga Hofni dan Pinehas, generasinya daripada Samuel, mereka harus mati binasa. Tapi Samuel tidak terpengaruh di zaman itu. Dikatakan Samuel makin besar dan dikatakan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya dibiarkannya gugur. Artinya
Generasi ilahi ada generasi yang terus menyatakan bahwa firman itu harus menjadi bagian hidupnya. Yang akan memengaruhi hidup Samuel. Memengaruhi kehidupannya sehingga Samuel boleh tampil menjadi berkat. Tampil menjadi orang yang berbeda di zamannya. Dan dikatakan dalam ayat 20. Dan tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Saudara kasih Tuhan, itu yang harus menjadi doa dan kerinduan kita. Biarkan kita tidak berjalan dengan keinginan kita sendiri, dengan kehendak kita sendiri. Saya yakin semua kita punya keinginan, kita punya kehendak. Tapi biarkan kita menjadi generasi ilahi. Kita tidak hanya berkata saya orang Kristen, selesai. Tetapi kita harus berjalan, melangkah dalam pimpinan Roh Kudus. Tema kita tahun ini, generasi yang hidup dalam kuasa Roh Kudus. Itu sama, hidup dipimpin, dikuasai, disertai, dituntun oleh Roh Kudus. Saya percaya itu adalah generasi-generasi yang siap menjadi berkat. Amin. Saudara kasih Tuhan, perkataan Allah akan membangkitkan iman kita di hati kita dan akan memampukan kita untuk hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup berbeda di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita tidak mengizinkan firman-Nya gugur, artinya orang pimpin Roh Kudus, dia harus terus fokus apa yang firman sampaikan, itu yang kita turuti, itu yang kita mau untuk kerjakan. Tidak satupun firman-Nya dibiarkan begitu saja berlalu dalam hidup kita. Itulah generasi-generasi ilahi yang akan dipakai Tuhan, yang akan berdampak di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi saya mau katakan buat generasi sekarang, karena saya lihat lengkap ini dari generasi baby boomer sampai generasi alpha sudah ada di sini. Tidak pusing siapa engkau generasi apa. Saudara nggak perlu takut dengan hobimu. Mungkin engkau suka dengan teknologi, engkau tidak bisa lepas dari yang namanya media ini, gadget. Engkau mungkin juga suka main game. Tapi poinnya saudara, kita harus jadi generasi ilahi. Amin. Amin. Kita harus berbeda dengan generasi-generasi yang ada di zaman ini, yang tidak lahir dari roh. Betul? Amin. Ketika engkau membuka ini, teknologi ini, ketika engkau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, engkau akan melihat hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Betul? Engkau tidak akan melakukan atau melihat hal-hal yang tidak berkenan. Dan engkau akan ada di jalurnya Tuhan. Firman Tuhan akan engkau terus ingat dan engkau renungkan, engkau lakukan. Itulah generasi ilahi. Engkau akan dituntun untuk melakukan sesuai apa yang menjadi keinginan roh. Sehingga kita tidak akan menyimpang jauh dari rancangan Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan orang-orang tua tidak pernah pusing, jangan marah dengan anak-anak kita. Setiap kita marah, kita rugi sendiri, betul? Sampai kita minta maaf. HP-nya dipecah. Besok-besok minta lagi sama kita. Kalau belum bekerja pasti mintanya, "Pak, beliin HP lagi dong." Betul? Betul enggak? Tugas kita adalah tanamkan kepada anak-anak kita, kepada generasi ini. Jadilah generasi yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang berkuasa atas hidup kita, mengendalikan hidup kita. Sama seperti Samuel. Samuel hidup di tengah-tengah zaman yang tidak sesuai dengan kerinduan Tuhan. Firman Tuhan jarang. Penglihatan juga jarang. Rohanian merosot. Tapi itu tidak mempengaruhi Samuel. Karena Samuel betul-betul mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Mari kita juga menjadi generasi yang seperti itu. Dengan semua hobi kita, jangan lupakan untuk kita tetap dekat dengan Tuhan. Setiap hari minta pimpinan Roh Kudus. Sehingga apapun yang kita kerjakan, itu menyenangkan hati Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan. Saya juga sungguh rindu. Saudara harus belajar teknologi dan pakai teknologi itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bersyukur ada anak-anak muda yang mengelola semua multimedia di sana. Dan kalau mereka nggak belajar itu, kita juga ketinggalan, betul? Betul? Tapi ketika kita belajar teknologi dan kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita.
Dan itu yang Tuhan mau katakan kepada kita. Mereka akan mulai melihat seperti Allah melihat. Mengerjakan segala sesuatu dengan cara-cara ilahi. Dan memasuki dengan jalan-jalan yang Allah tetapkan atas hidup mereka. Bayangkan, Samuel itu dia bisa melihat seperti Allah melihat. Walaupun pertama-tama Samuel salah melihat. Ketika melihat abangnya Daud, tinggi besar. Menentukan raja pengganti daripada Saul. Lalu Tuhan katakan, datang ke keluarga Isai dan lantiklah seorang di sana, anak dari Isai untuk jadi raja menggantikan Saul. Saudara, tadinya Samuel salah, tapi ketika dia peka sama Tuhan, dia melihat Daud yang sepertinya tidak punya kriteria untuk jadi raja. Tapi ketika Samuel melihat dan dia peka akan suara Tuhan, lalu Samuel katakan, inilah yang akan disiapkan Tuhan untuk memilih. Walaupun secara kondisi Daud kecil, tidak punya perawakan sebagai seorang raja, tapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati, betul? Dan itu Samuel dipakai Tuhan seperti itu. Saya percaya generasi-generasi ilahi yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita mau menjadi orang-orang yang tampil beda. Ketika kita melakukan, kita nggak lagi berpikir ini lakukan ini berdosa atau tidak ya. Ada Alkitab enggak ya? Saudara, saya percaya kalau kita hidup dalam generasi Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus, telinga kita, hati kita peka akan suara Tuhan, betul? Melakukan hal yang kecil saja yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita akan tahu, betul enggak? Enggak perlu kita tanya, ini kalau, minta maaf, kalau merokok ada enggak ya di Alkitab ya? Oh, yang ada di pom bensin. Di Alkitab enggak ada, dilarang merokok karena itu berdosa. Tapi saudaraku, kalau orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan tahu bahwa ini sesuatu yang tidak berkenan. Tuhan gak mau baitnya yang kudus ini dihancurkan dengan hal-hal yang tidak berkenan. Kita tahu bahwa rumah ini, tubuh kita adalah bait Allah, bait yang kudus, amin. Dan kalau kita mau dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, kita harus mempersembahkan hidup kita, tubuh kita untuk Tuhan. Sebagai persembahan yang kudus dan berkenan. Itu adalah ibadah yang sejati. Dan saya percaya, generasi yang seperti itu akan menjadi generasi yang berbeda. Generasi yang berkemenangan. Generasi yang tidak akan hancur oleh zaman ini. Tetap bertahan kokoh. Walaupun situasi akan bergoncang. Walaupun situasi akan berubah. Generasi ilahi akan tetap kuat. Tidak tergoncangkan. Tidak terpengaruh oleh dunia ini. Dan itu yang Tuhan mau di zaman ini. Sekali lagi saya mengatakan. Zaman yang kita hadapi. Zaman yang semakin rusak. Semakin tidak menentu, dibutuhkan generasi yang terus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir, apa itu generasi ilahi? Generasi yang membawa dampak ilahi di tengah-tengah dunia ini. Mari kita buka 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Tolong bacakan 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Alkitab katakan seorang yang lahir dari Allah, itulah generasi ilahi, betul? Dan seorang generasi ilahi yang lahir dari Allah mengalahkan apa? Mengalahkan dunia. Itu artinya apa? Orang yang ada dalam generasi ilahi pasti dia akan berdampak bagi dunia ini. Tidak kalah dengan dunia ini. Tidak dipengaruhi oleh dunia ini. Tapi kita harus berdampak kalahkan dunia ini. Pujian tadi yang dinyanyikan worship leader adalah kita generasi pemenang. Kita harus menang. Mengalahkan setiap tantangan yang ada dalam dunia ini. Karena kita lahir dari Allah. Dan Tuhan kasih kepada kita kemenangan untuk mengalahkan dunia. Karena Tuhan berikan kepada kita iman. Amin. Iman untuk mengalahkan dunia ini. Setiap kita dipanggil untuk mengalahkan dunia ini. Dipanggil untuk membawa dampak. Bukan terpengaruh, bukan terdampaki oleh dunia ini. Tapi kita harus mengubah dunia ini. Mengubah arus dunia ini. Sehingga dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Belajar daripada Samuel. Samuel tidak terpengaruh di tengah-tengah arus. Dia tinggal sama-sama
di rumah Imam Eli. Dia punya teman angkatan dia, zamannya dia, Hofni dan Pinehas, yang sering melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi Samuel tidak terpengaruh. Saya mau katakan, kita nggak mungkin sebagai orang tua membuat peraturan supaya anak-anak kita nggak boleh kumpul dengan teman-teman, dengan sahabatnya. Nanti anak-anak kita jadi kuper, kurang pergaulan, betul? Terbelakang, tidak mengikuti zaman ini. Tapi yang bisa kita lakukan, tanamkan kepada anak-anak kita bahwa kita adalah generasi ilahi. Tuhan kasih iman kepada kita untuk kita mengalahkan dunia ini. Amin. Apapun tantangan saudara, masalah saudara, jangan takut. Kita generasi ilahi. Tantangan semakin besar, tapi iman kita yang di dalam Tuhan akan lebih dari setiap tantangan yang ada dalam dunia ini. Amin. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Dan kita generasi ilahi adalah generasi siap mengalahkan setiap tantangan dunia ini. Dan kita adalah orang-orang yang siap mengalami kemenangan. Bahkan Alkitab katakan kita lebih daripada pemenang. Karena Yesus yang besar itu ada bersama-sama dengan kita. Saya rindu kita semua lihat, bukankah semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia? Kalau saudara sudah lahir baru dalam Kristus, saudara mengaku kita orang Kristen, kita sudah percaya, saudara harus menang. Jangan kalah, jangan putus asa, jangan menyerah. Mungkin kau berkata, Pak Beni, aduh masalahnya begitu berat, tantangan yang saya hadapi begitu berat. Saudara, Alkitab katakan keadaan dunia di akhir zaman itu semakin sukar. Gak jaminan tahun depan akan lebih baik, karena Alkitab katakan semakin sana semakin kurang baik dan kurang menyenangkan buat kita, semakin sulit. Tapi saya percaya Tuhan gak pernah salah menempatkan kita ada di zaman ini. Kita ada di akhir zaman dan Tuhan mau kita tampil beda. Kita adalah orang-orang yang menang. Katakan kita orang menang. Bahkan kita lebih dari pemenang. Kita harus bangkit. Kita harus mengalahkan dunia ini. Dengan apa? Dengan iman kita. Percayalah, iman itulah yang akan mengalahkan sakit penyakit, tantangan, kesulitan. Dan kita boleh menang atas setiap tantangan yang ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang terus menjadi hidup dan menang di tengah-tengah dunia. Perenungan kita adalah siapakah kita? Di mana kini, di masa kini di mana generasi ilahinya sedang Tuhan izinkan ada di zaman ini. Adakah pribadi-pribadi yang mau untuk dibentuk menjadi sebuah generasi ilahi? Sekali lagi tidak cukup hanya saudara mengatakan saya orang Kristen. Saya mengatakan jangan puas hanya berkata, oh saya sudah lama mengikut Tuhan. Saya ini generasi baby boomer. Saya sudah mengenal Tuhan sejak dulu. Tidak cukup sampai di situ. Saudara harus terus rindu untuk dipimpin Roh Kudus. Setiap hari dipimpin Roh Kudus. Dibawalah masuk dalam orang-orang yang dikuasai Roh Kudus dan melakukan kehendak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, setiap hari kita terus mengalami kemenangan. Kemenangan kepada kemenangan, kemuliaan kepada kemuliaan. Biarkan Allah yang memanggil kita untuk kita bangkit dan meninggalkan setiap keraguan-raguan kita. Setiap hal yang membuat kita malas, membuat kita mungkin berpikir, bertimbang untuk Tuhan, mampukah saya hidup di tengah-tengah zaman yang sulit ini? Percayalah, kita adalah generasi ilahi. Tema kita adalah generasi yang hidup dalam kuasa Roh Kudus, memproklamasikan Injil, memuridkan untuk toyaan besar. Percayalah, lewat hidup kita akan ada banyak orang datang kepada Tuhan. Sama seperti Samuel. Tuhan pakai Samuel. Samuel itu lengkap loh, 3 jabatan Tuhan kasih buat Samuel. Dia bukan hanya nabi, tapi dia juga hakim, tapi dia juga imam. 3 jabatan ini Tuhan berikan kepada Samuel. Belum ada raja pada waktu itu, tapi Samuel tampil menjadi hakim. Tapi dia juga menjadi imam, tapi juga menjadi nabi, lengkap. Karena Samuel menjadi generasi ilahi
yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Ya namanya syukur. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. ku serahkan Mari serahkan hidup kita masuk dalam rancangan Tuhan. Biar rohnya terus menjamah memulihkan kita. Tuhan, Kau sempurna. Haleluya. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu. tanda mujizat Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. biar namanya syukur. Katakan Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna Dalam rencana-Mu ya Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. ku serahkan Ku serahkan hidupku murnikan dengan roh. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu. hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Bersamaku di dalamku, di dalamku, jadi bukti. kebesaran-Mu. Saudara, Tuhan gak sedang melihat siapa kita secara fisik, secara lahiriah. Saudara tidak pernah gak perlu pusing. Engkau anak siapa, keturunan siapa. Mungkin engkau berkata, Tuhan, aduh kenapa saya dilahirkan dari keturunan ini. Tuhan gak pernah lihat itu. Siapapun engkau, ketika kau lahir dalam dunia ini, Tuhan punya rancangan yang besar buat hidup kita. Yang penting adalah kita adalah generasi-generasi ilahi yang lahir dari roh. Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, itu yang terutama. Pastikan hidup kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Engkau membuka hatimu dan mengizinkan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Dan percayalah, kita menjadi bagian generasi ilahi. Dan bukan hanya sampai di situ. Tidak hanya puas berkata saya orang Kristen, saya sudah lahir baru. Tapi kau harus terus dipimpin, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Setiap waktu, setiap saat. Hidupmu terus. Bukan mengikuti keinginan kita, tapi kita ikuti apa yang menjadi kehendak Roh Kudus. Dipimpin, dituntun, disertai oleh Roh Kudus. Semua yang kita kerjakan itu sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Kita tidak menyimpang dari rancangan Tuhan. Kita ada dalam rancangannya yang indah, rancangannya yang sempurna, sehingga menjadi bukti bahwa Engkau ada dalam hidup kita. Yesus ada dalam hidup kita. Dan mujizatnya dan kuasanya nyata dalam hidup kita. Dan ingat, ada iman yang Tuhan berikan buat kita. Untuk kita kalahkan setiap tantangan dunia ini. Kita harus berdampak. Dan percayalah itu rancangan Tuhan buat kita. Percayalah,
Tuhan punya maksud kalau hari ini kita masih ada di zaman ini, supaya kita menjadi generasi-generasi ilahi yang berkemenangan. Kita bangkit dan menjadi pemenang. Kita tidak kalah dengan situasi kondisi yang ada. Kita gak kalah dengan sakit penyakit. Kita gak kalah dengan tantangan. Kita gak kalah dengan masalah. Tapi kita menang atas segala sesuatu. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang bersama dengan kita. Hidupku menggenapi firman. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaranmu. Mari katakan sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu. Jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalammu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara, ketika kita lahir dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita boleh memanggil Dia Abba, ya Bapa. Kita adalah anak-anaknya, dan kita punya Bapa yang baik. Dia Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Bapa sudah memberikan anaknya buat kita. Dia mati di atas kayu salib karena kasihnya kepada kita. Kalau Dia tidak menyayangkan anaknya buat kita, saya percaya juga hari ini Dia pasti akan berperkara dahsyat atas hidup kita. Semuanya Tuhan berikan buat kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita Dia berikan buat kita. Dan meterai darah Kristus jaminan buat kita, bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Dan kita adalah orang-orang yang menang. Karena Yesus sudah menang atas maut. Dia bangkit dari kematian dan menjadi jaminan kemenangan buat kita. Saya minta hamba Tuhan yang akan melayani hari ini, mari kita mau berdoa siapkan. Di depan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Mari kita mau siapkan untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Bapa di sorga, pagi hari ini kami percaya rancangan-Mu indah buat kami. Bahwa Engkau memberikan Yesus Kristus buat kami. Mati, menderita dan mati di atas kayu salib. Tetapi Engkau bangkit buat kami. Memberikan kemenangan buat kami. Sehingga kami percaya iman kami di dalam Kristus adalah iman yang pasti. Iman yang membawa kami kepada kemenangan. Iman yang membawa kami kepada kesembuhan. Iman yang membawa kami kepada kebebasan, kelegaan, kesembuhan, dan pemulihan. Kami berdoa pagi hari ini, kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami Tuhan. Sehingga tubuh dan darah Tuhan yang kami terima itu memberkati kami, memberkati keluarga kami, memberkati usaha kami, memberkati kehidupan kami, pengenalan kami akan Tuhan akan semakin dibawa lebih lagi dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan kuduskan, Tuhan urapi. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Malam pada waktu diserahkan, Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Setelah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus berkata, sebab setiap kali kita makan dari tubuh Tuhan yang digambarkan roti dan minum dari darah Tuhan yang digambarkan anggur, kita mengingat kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Tuhan katakan, lakukan, terus bersekutu.
Kita bersyukur setiap bulan kita boleh menikmati kembali. Ini bukan rutinitas, tapi kita ingin mengingat kembali betapa pengorbanan Kristus buat kita. Dan itu menjadi dasar iman kita, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimeteraikan oleh darah Kristus. Dan ada jaminan kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Jangan takut. Biarkan sepanjang 1 bulan ini kita bersama dengan Tuhan dan melihat karya-karya agung Tuhan nyata atas hidup kita. Ada kemenangan yang Tuhan siapkan buat kita. Ada mujizat yang Tuhan siapkan buat kita. Terutama sejahtera dan sukacita yang Tuhan limpahkan buat kita. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketakutan ini, terimalah berkat Tuhan. Nikmati tubuh dan darah Tuhan dan alamilah kuasanya pagi hari ini. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Mari jemaat Tuhan kita bangkit bersama-sama. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselang di bagiku. Oh, sungguh yang kita dengar pagi hari ini dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, Alkitab katakan begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada kita? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, saya mau hari ini kita tidak melakukan persekutuan perjamuan Tuhan ini dengan rutin, tapi kita mau mengambil langkah iman. Lakukanlah dengan iman, percaya kita sedang meresponi firman Tuhan, bahwa yang bisa mengalahkan setiap tantangan
yang kita hadapi adalah iman kita. Yesus ada, tubuh dan darahnya akan menyatu dengan kita. Itu artinya kuasanya nyata dalam hidup kita. Ketika kita beriman kepada kuasa Tuhan Yesus, kuasa bilur Yesus yang tercurah buat kita, saya percaya apapun tantangan yang kita hadapi, percayalah kita menang dan kita bisa mengalahkan setiap tantangan. Mari kita mau angkat ini hosti. Ini katakan, Tuhan, saya tahu yang kami pegang ini lambang daripada tubuh Tuhan yang terpecah. Gambaran dari tubuh Tuhan yang terpecah, menderita buat kita. Dan ketika kita bersekutu, itu berartinya Tuhan menyatu dengan kita, kita menyatu dengan Dia. Dan percayalah, di dalam kita ada kuasa Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang besar, yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberikan kemenangan buat kita. Dengarkan dan terima dengan iman. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Percaya dengan iman. Katakan, di dalam nama Yesus, aku kalahkan setiap tantangan. Aku kalahkan setiap sakit penyakit. Aku kalahkan setiap pergumulan. Dan aku menang. Dan aku menerima mujizat Tuhan. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Nama tersikala ya nama. Kita menikmati anggur ini, darah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, katakan, terima kasih Tuhan. Biara nama taraya sikara ya nama ya sakara ya nama ya rase. Biara nama takara ya sakara nama ya sekara. Biara ya nama ya sikara ya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari katakan terima kasih, imani bahwa kita sudah menerima kuasa Tuhan, menerima mujizat Tuhan. Biar raya nama ya sikara ya nama ya. Dengarkan, angkat ini cawan di atas kepala kita sebagai penghargaan, penghormatan kita. Ada darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib, menetes bagi kita. Sekali lagi saya mengatakan, apapun pergumulanmu, apapun kerinduanmu, engkau yang merindukan keturunan, engkau yang merindukan anak, engkau yang merindukan berkat Tuhan, engkau merindukan usaha pekerjaan, percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Dia tidak menyayangkan anaknya buat kita, percaya juga akan memberikan apa yang menjadi kerinduan kita. Dengarkan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama katakan, di dalam nama Yesus, kami percaya darah Yesus menyucikan kami. Darah Yesus menguduskan kami. Tapi darah Yesus menjadi meterai buat kami, bahwa kami adalah orang-orang yang menang. Terima dengan iman. Mari kita mau angkat tangan, kita bersyukur. Haleluya. Haleluya. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Ya Yesus baik. Katakan, ya Yesus baik. Oh ya Yesus baik. Yesus baik bagiku. Katakan, ya Yesus baik. Yesus baik. Oh ya Yesus baik. Yesus baik bagiku. Saudara yang menerima dengan iman, angkat tanganmu. Apa
yang Engkau doakan pagi hari ini, Engkau terima dengan iman dan katakan, Tuhan terima kasih. Engkau baik buat kami, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu atas kami. Mari terima dengan iman di dalam nama Yesus. Semua yang Kau janjikan Kau genapi atas kami. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman. Kami adalah orang-orang yang lebih dari bebenah. Karena iman kami mengalahkan dunia ini. Dengan iman kami mengalahkan setiap sakit penyakit. Dengan iman kami mengalahkan setiap tantangan, persoalan, pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu yang besar atas kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami generasi-Mu Tuhan. Kami boleh menyebut Engkau Bapa. Bapa yang baik. Bapa yang penuh kasih. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang tidak pernah membuang hidup kami. Bapa yang setia. Bapa yang kekal. Bapa yang terus ada bersama kami. Mendampingi kami. Menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan terus hidup kami selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu. Kami melangkah di bulan ini. Di bulan Februari ini bersama dengan Tuhan. Dan melihat setiap rancangan-Mu dikenapi atas kami. Kami percaya di bulan ini kami boleh menjadi generasi yang menang. Keluarga yang menang. Amin. Pekerja yang menang. Pengusaha yang menang. Pelayan-pelayan Tuhan yang menang. Anak-anak muda yang menang. Generasi muda yang menang. Karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami terima kebenaran. Kami terima semua janji-Mu. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, luar biasa dahsyat. Amin. Saya yakin dan percaya tidak hanya jemaat yang di gereja, jemaat yang saat ini mengikuti ibadah ini secara daring di rumah masing-masing, diberkati juga dengan dahsyat luar biasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali kepada setiap kita di tempat ini saat ini, bahwa kita adalah menjadi generasi ilahi. Amin. Generasi ilahi, generasi yang lahir dari Roh, yang dipimpin oleh Roh, dan kita membawa dampak ilahi. Bagi siapapun yang ada di sekitar kita, kita menjadi dampak dan Tuhan Yesus dimuliakan. Melalui pekerjaan apapun yang Bapak Ibu lakukan, Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan ya. Kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat luar biasa, tiba saatnya juga kita diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Perlu jemaat ketahui bahwa persembahan kali ini kita diadakan 2 kali. Yang satu untuk operasional gereja dan yang kedua untuk kita alokasikan kepada bidang misi. Mari saya mengajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima dan boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Dan kami boleh bangga memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Menjadikan kami generasi ilahi itu Tuhan. Generasi ilahi yang boleh menjadi dampak, boleh mempermuliakan bagi nama Engkau ya Bapak, dalam segenap aspek kehidupan kami. Kami mau imani dan kami mau klaim janji-Mu digenapi dalam hidup jemaat di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati gembala kami, pakai kehidupannya lebih hari lebih dahsyat lagi Tuhan. Melalui pelayanannya banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diberkati Tuhan. Jemaat di tempat ini diberkati, gembala kami boleh menjadi teladan dalam pengiringan kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau berdoa saat ini Tuhan, kami mohon mujizat, kuasa yang daripada Engkau turun atas kehidupan Bapak Gembala di tempat ini Tuhan. Kami mau berdoa buat kesehatannya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, syaraf yang mati pada mulut bibirnya Tuhan, saat ini Tuhan gantikan dengan yang baru Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat-Mu masih berlaku dan kuasa kesembuhan Tuhan nyatakan Tuhan. Begitupun juga jemaat yang sakit disembuhkan oleh Engkau. Mujizat-Mu juga berlaku buat jemaat di tempat ini Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang beban berat Engkau pulihkan Tuhan. Kami boleh tampil menjadi umat-umat pemenang
bahkan lebih daripada pemenang Tuhan, untuk mempermuliakan nama Engkau di muka bumi ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan kami boleh memberikannya dengan penuh sukacita untuk dipakai menjadi hormat kemuliaan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Para pengelola keuangan gereja diberikan hikmat yang daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap jemaat yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Silakan. Ya, bagi jemaat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah ini secara daring dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, silakan Bapak Ibu di rumah masih bisa memberikan persembahan dengan cara lakukan scan QR Code yang saat ini ada di hadapan Bapak Ibu di layar televisi, di layar handphone, dimanapun Bapak Ibu berada, melalui dompet elektronik yang dimiliki melalui Dana, OVO, GoPay, Link Aja maupun ShopeePay. Persembahan juga bisa diberikan melalui M-Banking atau transfer ke rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 3799999456. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sidang jemaat berikan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Haleluya. Ya. Berikut kami sampaikan kegiatan gereja di tempat ini 1 pekan mendatang. Hari Selasa ada ibadah doa mesbah doa pagi bersama Bapak Gembala di tempat ini live secara Facebook dengan ID Benyamin Lumondo dimulai pukul 5 pagi hari Selasa dan Jumat. Kemudian hari Selasa itu juga ada ibadah doa dan puasa. Kita akan berdoa dan berpuasa untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kita juga berdoa tidak henti-hentinya untuk para pemimpin bangsa, para pemimpin rohani kita di GKRI se-Indonesia ya. Malam harinya kami mengundang setiap jemaat, mari bisa datang ke gereja berkumpul bersama-sama untuk kita boleh berdoa untuk pokok-pokok doa yang tadi telah disebutkan dimulai pukul 7 malam di hari Selasa. Kemudian hari Jumat ada ibadah kerabat, mengajak setiap umat Tuhan, mari kita sama-sama bertumbuh melalui firman Tuhan di ibadah kerabat, kelompok rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lembat. Mari bergabung dengan komunitas kami di kerabat, biarlah nama Tuhan dimuliakan, amin. Hari Jumat pukul 7 malam ya. Kemudian hari Sabtu ada ibadah kaum muda di tempat ini, Beat Generation, dimulai pukul 6:30 malam ya. Dan minggu depan juga kita tetap ada ibadah yang luar biasa dahsyat di tempat ini, mulai pukul 8:45 pagi dengan tema mempersiapkan generasi yang unggul ya. Bagaimana kita menjadi generasi yang unggul, kita persiapkan baik diri kita pribadi maupun anak-anak kita, amin. Jangan ketinggalan setiap berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan di tempat ini melalui ibadah kebaktian yang diadakan di tempat ini ya. Kemudian juga dukung dan doakan hari Minggu depan tanggal 12 Februari ada pertemuan bidang acara ya. Khusus untuk pertemuan bidang acara kami mengundang untuk setiap jemaat yang telah terlibat dalam penata layanan di tempat ini, baik itu worship leader, singers, pemain musik, multimedia, usher, kolektan, petugas pengumuman, semuanya minggu depan tolong setelah ibadah selesai minggu depan akan diadakan pertemuan dengan koordinator bidang acara di tempat ini. Kita akan membahas, kemarin kita pengurus sudah rapat, kita mempunyai program yang dahsyat luar biasa. Amin. Ya. Demikian sepekan kegiatan gereja di tempat ini ya. Pada kesempatan ini juga minggu depan kami mengucapkan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu depan tanggal 8 Februari itu ada Bapak Gembala tercinta di tempat ini, Pastor Benyamin Lumondo, Sarjana Teologia. Tuhan izinkan minggu depan tanggal 8, jangan lupa ya, tanggal 8 Februari Bapak Gembala di tempat ini akan berulang tahun. Mari kita tetap doakan Bapak Gembala di tempat ini menjadi berkat yang luar biasa dahsyat bagi istri, anak-anak, bagi jemaat di tempat ini, bagi komunitas Bapak Gembala dimanapun berada. Bapak Gembala boleh menjadi generasi ilahi dipakai dahsyat luar biasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan kesehatan,
selalu menyertai Bapak Gembala dimanapun Bapak Gembala berada. Tuhan Yesus memberkati ya. Kemudian minggu depan juga pada tanggal 10 Februari kami mengucapkan selamat menyongsong hari pernikahan yang ke-32 untuk Bapak Ivan Rinaldi dan Ibu Sri Indahwati, Ibu Iing. Kami ucapkan selamat menyongsong ulang tahun pernikahan ke-32 tahun yang kebetulan mungkin Bapak Ivan saat ini mengikuti ibadah secara daring beserta Ibu di rumah. Kami mengucapkan selamat menyongsong ulang tahun pernikahan ke-32. Tuhan Yesus memberkati pernikahan Bapak dan Ibu menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekeliling Bapak dan Ibu Iing berada. Demikian beberapa pengumuman dan informasi yang boleh kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, ada pengumuman tambahan untuk minggu depan, tanggal 12 hari Minggu. Kita bukan hanya ada pertemuan para pelayan praise and worship, tapi jam 2 siang nanti di minggu depan akan ada pertemuan pertama seluruh panitia persekutuan pelayan Tuhan, yaitu PPJ, pelayan jemaat GKRI, yang diadakan jam 2 siang di GKRI Mahkota Kemuliaan. Mungkin nanti akan saya hubungi secara pribadi saudara yang terlibat dalam kepanitiaan. Tapi saya umumkan lebih awal, minggu depan jam 2 siang kita akan ada pertemuan perdana untuk seluruh panitia PPJ. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memanggil diri bersama-sama. More than enough for me, Jesus, you are there. Jesus, you are there. To every change your hand in your hand. Your infant is overflowing. More than enough for me. Mari sekali lagi, your love is powerful. Your love is powerful. Christian love is mighty. The earth will sing your testimony. More than enough for me. Jesus, you're able to bring everything in your hand. Your infant is overflowing. More than enough for me. More than enough. More than enough for me. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya Engkau melawat kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih melalui pujian penyembahan lewat firman-Mu, lewat persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Kami semua dibawa masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kami boleh merasakan sungguh Tuhan kami dahsyat. Tuhan kami ada dan hadir di tengah-tengah kami. Memberkati semua yang melayani hari ini. Memberkati semua umat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini. Kami percaya semua kami diberkati Tuhan. Kami pulang, kami diteguhkan, kami diyakinkan bahwa kami adalah generasi-generasi ilahi Tuhan. Generasi-generasi yang berkemenangan, yang siap berdampak di tempat di mana Tuhan tempatkan kami. Kami menjadi generasi yang setia, generasi yang tidak memberontak,
Generasi yang tetap punya loyalitas kepada iman kami kepada Tuhan. Kami tidak berpaling dari Tuhan. Dan kami semakin melekat dengan Tuhan. Karena kami tahu hanya dekat dengan Tuhan kami tenang. Hanya dekat dengan Tuhan kami kuat. Hanya ketika kami melekat di situ kami boleh melihat rancangan-Mu digenapi atas kami. Kami berdoa biarkan terus limpahkan kami hati yang rindu untuk terus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dikendalikan oleh Roh-Mu Tuhan. Sehingga Allah Roh Kudus menjadi pribadi yang terus menjadi penolong dan penghibur buat kami. Dimanapun kami berada. Kami boleh melihat semua yang kami kerjakan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Kami ingat untuk Pak Ivan yang sedang dalam tubuh yang lemah. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus. Kuasa mujizat-Mu, sesak yang dialaminya Tuhan. Kami berdoa, lepaskan, bebaskan Tuhan. Pulihkan, sembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Sehingga Pak Ivan boleh menikmati mujizat dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga ini. Kalau di minggu ini mereka akan merayakan hari pernikahan mereka Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berkat-Mu turun atas keluarga ini. Bersama dengan ibu dan anak Cynthia. Dengan kerinduan mereka Tuhan di tahun ini. Kami tahu mereka akan terus menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Dan menjadi berkat. Menjadi keluarga generasi yang terus menang. Generasi yang dipakai Tuhan. Menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkat-Mu turun atas Pak Ivan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan. Nama-Mu dimuliakan, ditinggikan bersama-sama dengan seluruh keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Atas setiap kami Tuhan, kami percaya pagi hari ini Engkau melawat setiap kami, Engkau menolong setiap kami, Engkau memberkati setiap kami. Saudara yang dikasih Tuhan, mari arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan dan janji Tuhan. Diberkatilah engkau ketika engkau keluar, ketika engkau masuk, ketika engkau berdiri, ketika engkau duduk, ketika engkau berbaring, ketika engkau melakukan seluruh aktivitasmu. Apa yang kau sentuh dan kerjakan, Tuhan buat berhasil. Karena Tuhan bersama dengan engkau. Pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, rumah tangga keluargamu diberkati, anak-anakmu diberkati. Masa depanmu diberkati, sekolah dan kuliahmu diberkati, masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Pelayananmu, kehidupan rohanimu diberkati Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan melimpahkan berkat-berkat-Nya dari mulai sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Lumbung-lumbungmu, adonanmu diberkati oleh Tuhan. Semua yang kau kerjakan diberkati. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang terus setia. Semua persembahan-persembahan yang diberikan kepada Tuhan, baik persembahan persepuluhan, persembahan-persembahan khusus, persembahan untuk bidang misi, dan persembahan-persembahan yang lain. Kami bawa di mezbah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati 40 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Tuhan lipat gandakan berkat-Mu atas umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami percaya ketika kami taat, itu menarik berkat Tuhan turun atas kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami menyerahkan minggu-minggu ke depan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Kami mau sambut berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.